Oh, yang kemarin ini enggak, yang di Instagram grup, sorry, WhatsApp grup kan saya ada share yang baju-baju tuh. Bisa dibaca nggak kemarin? Bisa. Bisa ya? Semua bisa baca ya? Oke, kita coba lihat deh. Coba. Nah ini. Ini bacanya apa kemarin ya? Ini nomor 1 apa? Syari. Nah, sari ya, nomor 1 sari ya, sari. Jadi kain baju sari itu kita kalau di Hindi bacanya sari ya. Sari ya, sari. Oke. Nah, kalau nomor 2? Salwar, oke. Salwar. Kamis. Nah, kamis. Salwar, kamis ya. Salwar, kamis. Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Salwar, kamis. Kalau nomor 3? Apa? Kurti ya, kurti. Kurti yang ini. Oke. Ya, jadi tahu bedanya sari sama salwar kamis sama kurti ya. Jadi dari gambar kok udah ketahuan bedanya ya. Nah, kalau sari ini baju nasionalnya untuk perempuan India ya sari. Jadi semua daerah di India nasionalnya mereka pakai sari ya. Jadi sari itu tahu kan? Pernah pakai sari nggak sih? Dian sama Rizky pernah coba-coba pakai nggak? Pernah. Enggak. Rizky pernah ya? Pernah. Rizky pernah. Rizky Aku pakai. punya di rumah. Oh, punya di rumah. Bisa pakainya? Itu yang aku pakai yang langsung udah bentuk itu roknya, jadi nggak manual. Oh, jadi udah jahitan ya? Ya. Tinggal dipasang kayak rok aja gitu? Oh, Ya. oke. Itu mah gampang ya. Nah, kalau sari sebenarnya sih yang nggak dijahit itu emang satu kain panjang 5 meteran, biasanya 5 meter, terus dililit sama disampirkan di bahu. Nah, kayak gitu pakainya. Nah, itu sari ya. Tapi sarinya ada 2 bagian ya. Jadi ada kainnya, kain sari itu yang panjang itu yang dililit di pinggang, kain yang 5 meter itu satu. Yang kedua itu blusnya ini. Blusnya itu namanya kalau istilahnya coli kalau blusnya itu. Blus atasannya ini ya, namanya coli. Jadi blus, coli, terus kain sarinya sama dalamannya namanya petticoat. Ada petticoat tuh rok dalaman buat sarinya nempel di situ gitu. Jadi 3 bagian kalau sari. Nah, terus yang kedua salwar kamis. Salwar kamis itu kayak gini ya. Nah, ini baju salwar kamis ini sebenarnya asalnya dari daerah Punjabi, daerah Punjab ya, baju khas daerah Punjab. Sekarang ini salwar kamis ini sudah jadi baju yang universal juga di India. Jadi hampir semua daerah di India mereka pakainya sekarang salwar kamis. Kalau sari dulu memang sari itu pakaian sehari-hari, tapi kalau sekarang udah jadi pakaian untuk acara-acara tertentu aja dipakai kalau sari di India ya. Nah, tapi kalau sehari-hari mereka biasanya pakai salwar kamis atau kurta ini. Kalau sehari-hari sekarang ini. Oke. Oh, yang atasnya dulu. Yang atasnya bacanya apa nih? Bisa nggak dibaca? Oret. Nah, oret. Ya. Aurat. Oret. Ke. Aurat ke. Kepe. Kepere. Ya, kepere. Oke. Oret ke kepere ya. Oret ke kepere. Oke. R itu susah banget jadi. Oret gitu. Oret ke kepere ya. Jadi oret itu wanita ya. Oret itu wanita, kepere ini
pakaian. Jadi orat ke kapare pakaian wanita gitu ya artinya. Oke. Nah, kalau yang next-nya yang bagian satu lagi ya. Ini bisa baca nggak? Ya ini memang belum kita pelajari, ini kita pelajari hari ini nanti ya, yang simbol ini ya. Tapi coba-coba aja dibaca gimana? Lehauba. Lehenga, lehenga. Oke. Lehenga. Oke. Coli. Coli. Ya, lehenga coli ya. Lehenga coli. Jadi lehenga coli itu bentuk kayak gini. Beda tadi sama sari ya. Kalau lehenga coli itu dia langsung pakai bawahnya langsung rok gini. Baru atasnya pakai coli ya, blus atasan coli. Jadi beda sama sari ya. Nah, kalau lehenga coli itu gini. Jadi blus dan rok. Gitu. Nah, satu lagi yang ini. Rizky bacanya tahu nggak? Bacanya apa ini? Coba dibaca. Oke. Ena ya. Benar. Enara. Enar, benar. Oke, enar ini re ya. Oke, terus enar. Enarka ya. Heeh. Enarka. Enar ke Enarkala ya. enar ke Kel. enar ke. L itu kan yang Nah, belakang. ini benar ini le, terus ini simbol vokal apa nih yang paling belakang? A bukan bukan ya. Bukan. Kalau A kan ya. coba garis. I. I ya, I panjang ya. Iya. Oke, jadi bacanya Anarkali. enar kali. Ya, enar kali ya. Nah, ini baju enar kali itu begini. Ini kalau kita lihat nih pengaruh banget dari ini Timur Tengah ya bajunya ini. Dari Asia Tengah sama Timur Tengah ya baju Anarkali. Karena memang asalnya memang dari ini baju ini mulai diperkenalkan di India tuh pas waktu zaman Kerajaan Mughal. Nah, Kerajaan Mughal sendiri dia asalnya dari ini dari Asia Tengah ya. Jadi sama Asia Tengah sama Iran yang antara itu Mughal. Jadi baju Anarkali ini pengaruhnya dari apa? Kalau kita lihat memang bentuk itu memang baju kayak baju-baju dari Asia Tengah sama baju Iran ya, Anarkali. Nah itu. Nah kalau khusus untuk anarkali sama lehenga choli ini juga bukan baju sehari-hari ya, tapi lebih ke seremonial. Jadi baju-baju di acara-acara tertentu aja baru mereka pakai. Jadi kalau sehari-hari mereka lebih pakainya kurti atau salwar kemis. Kalau yang sari, terus anarkali sama lehenga choli ini mereka biasanya pakainya buat perayaan entah itu perkawinan, ada pesta perkawinan atau apa gitu, mereka baru pakai yang gitu ya. Oke, coba kalau yang bagian cowoknya. Nah, yang pertama ini bacanya apa? Serwani ya, Pak. Sherwani. Oke, Sherwani. Jadi Sherwani ya, bacanya Sherwani. Kalau yang dua, nah ini. Itu lingga. Ini, bacanya. Kuta. Ini, yang nomor dua. Nomor dua. Go apa? Ini apa? Huruf pertama. Dhoti. Dhoti ya. Dhoti. Yes. Dhoti. Oke, dhoti. Nomor tiga. Kurta. Nah, kurta. Kurta.
Tadi kalau cewek kurti, kalau cowok kurta ya namanya istilahnya. Nah, yang pertama sherwani. Sherwani itu kayak gini bentuknya. Jadi kalau kita lihat sendiri bentuknya memang ini pakaian resmi ya, buat acara-acara resmi atau acara-acara pesta baru mereka pakai sherwani. Gitu. Dia sama mirip kayak kurta, cuma kalau sherwani ini lebih dibuat tuh kayak mirip kayak jas gitu. Jadi ada kancing-kancing segala macam gitu. Nah, sama ada kantong-kantongnya itu lebih mirip kayak jas dibikinnya dibanding sama kurta. Kalau kurta cuma terusan biasa kayak gini. Ya, atasannya itu. Terus ya, yang nomor 2, dhoti. Dhoti itu yang ini ya. Nah, yang bawahan ini namanya dhoti. Dhoti ini baju nasional untuk pria di India. Jadi, dhoti ya. Pernah lihat kan yang dhoti ini sebelumnya? Jadi selembar kain sama kayak kain sari selembar gitu, cuma nanti dibikin dilipat-lipat, dilipet-lipet jadinya kayak gini. Jadi kayak celana gitu nanti jadinya. Itu namanya dhoti. Oke. Oke, ya udah itu pakaian untuk untuk pria ya. Oke. Oke, sekarang saya share yang materi kita hari ini ya. Materi kita. Nah, sudah kelihatan? Ya. Kelihatan ya. Oke. Jadi pertemuan ketiga kita melanjutkan ini, ada sedikit mengenai aturan soal penulisan Devanagari, sama ada konsonan rangkap juga hari ini, sama nanti terakhir nanti kita lihat dengar lagu ya, satu lagu. Oke, kita review dulu sebelumnya semua huruf Devanagari. Ingat nggak kira-kira bacanya apa? Coba ya. Tes ya. Coba Hardi, coba. Mulai ini baris ini aja. Ini sampai sini. Ya, ya. Pe, oke. Ulang. Oke, pe, benar. Pakai H. Yes, pe. Terus yang ini? Be. Yes. Yang ini? Be. 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 Yes. Be. Yes. Oke ya. Pe, pe, be, be. Oke. Coba Rizky. Rizky langsung 2 ya. 2 baris ini. Oke, mulai sini dulu. Ke, oke. Ini. Ke. Yes, ke. Yang ini. Apa? Ge ya. Ge. Ya, ge. 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 Baru. Ge. Ge. Ada H-nya ya. Ge. Oke. Benar ya? Terus ya? Ge. Yes. Saya ulang ya. Ke. Ke. Ge. Ge. Oke. 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 Yang baris kedua? Ce ya. Ce. 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 Oke. J. Je. Je. Je dan ce. Oke. Yes. Ce. Ce. Je. Je. Oke. Oke, langsung lanjut ke Dian. Langsung 2 baris lagi ya. Nah, ini yang retroflex sama yang biasa. Coba bisa nggak bedain. Coba yang ini dulu. Te, oke. Yang ini? Te, oke, benar. Yang ini? De, oke. Yang ini? De, oke. Te, te, de, de. Oke, sip. Yang ini? Te, biasa, oke. Te, oke. De, biasa, oke. Yes. Te, te, de, de. Oke. Sip. Langsung balik ke Hardi lagi ya. Hardi 2 baris juga. Yang ini sama ini. Semua ya. Oke, ini dulu. Yang ini? Yang ini? Di atasnya ya pe ya. Nah. Itu ne. Ne ya, retroflex ya. N-nya retroflex jadi? Oh, retroflex. Ne. Ne. Me. Ne. Me.
Yes. Ne. Ya. Yes. Ya, sekali lagi coba. Ne. 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 Oke. Yes, Ne. benar. Yang ini Ne. biasa Ne. ya. Yes, biasa. Ya. Yang ini Me. yes. Me. Yes, yang ini Me. He. diulang? Me. Me. Bukan, yang ini. Ya. MHR. Yang ini. Bukan Itu bukan MHE ya, Be. tapi Be. Atau be. we. Yes, ya. Be atau we ya. Oke, saya ulang ya. Yang ini ne. Ne ya. Ne. Terus yang ini biasa ne. Ne. Yang ini me. Me. Baru yang ini we atau we. Ya. Oke, sip. Lanjut bawahnya, Ardi. Ye. Yes. Yang ini. Re. Yes. Yang ini. Ye. Re. Le. Le. Oke, yang ini. Se. Yes. Ye, re, le, se. Oke. Dua baris terakhir, siap mau? Rizky ya. Balik Rizky coba. She. Yes. Yang ini. She. Sama. Yes, sama. She. Terus. He. He. Oke. Baru yang ini. Ke. Bukan. Bukan. Ke. Yang mana tadi? Yang ini. Ya. Ke. Bukan. Coba diulang sekali lagi. Ke. Bukan. Ke. Ke. Ingat nggak kuncinya apa kalau ini? Kayak orang buang ludah itu loh. Buang dahak. Gimana? He. He. Ya. He. He. Yes. Gitu. Yes. Gitu. Ya. Oke, coba sekali lagi. He. He. Ke. He. 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 Ya. He. He. Oke. He. Oke, coba Dian bisa nggak suara ini? He. Sekali lagi. He. Ulang. He. 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 Yes, benar. Hardi, coba Hardi. He. Yes, He. Hardi. Yes, oke. Oke, lanjut ke Rizky lagi ya. Yang ini. Re. Gimana? Re. Re. Oke, re. Re. Oke, yang ini. Re. Ra. Re. 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 Bukan. Re. RH apa ya? ARH. Gimana? Re. RH. Re. RH. RH. Berarti ya kalau lambat. RH. 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 Gitu ya. RH. 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 Oh, jadi RH ya, bukan RH. 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 Ya. RH. Oke. Coba yang ini. Z. Z. Nah. Z. Z. Ya. Z ya. Z. Oke. Terakhir. F. F. Oke. F. Coba. Sekali lagi diulang. Rizky yang dua ini. 1, 2. Coba diulang. Yang ini. Yang mana? Yang ini. Oh, yang terakhir itu yang di samping yang susah ya. R. Biasa ya. Oke, biasa ya. Oke, kalau ini. Yang ini. Oh. Itu kan tadi R. Kalau yang ini Ada H-nya. Ada H-nya. R. RH. RH. R. RH. RH. R. RH. R. Ya, gitu. RH. 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 Coba Dian ya, yang 1, 2 ini. Coba Dian. R. Oke, nggak masalah ya. Kalau ini? RH. 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 Ya, RH. Oke, Ardi. Oke, yang ini? RH. Oke, gitu ya. Jadi kuncinya RH gitu.
Kalau kita ucapin lambat, bunyinya seolah-olah kayak gitu ya. Tapi kalau nanti dibaca langsung gitu, gitu sebenarnya. Oke. Oke, yang susah yang mana semua dari yang semua ini susah selain yang ini kayaknya ya. Ada lagi yang susah mungkin? Yang Jadi bunyi yang retroflex itu yang ada tanda titik-titiknya ya. retroflex itu yang ini. Yang ini, nggak ada titik sih. Retroflex itu ini. Ini kan retroflex ya. Ini. Nah, ini ini kan semua retroflex ya. Terus juga yang ini satu ini retroflex. Kalau yang titik ini sebenarnya bukan retroflex ya, tapi dia itu gimana ya? Kalau satu sisi yang ada titik ini adalah bunyi-bunyi yang berasal dari dari bahasa Persia atau bahasa Arab yang nggak ada di bahasa Hindi asli ya. Misalnya bunyi ini, he. Nah ini sebenarnya serapan dari bahasa Arab sama Persia, he, gitu. Terus yang ini juga z itu sebenarnya bunyi z itu di bahasa India asli nggak ada ya, tapi karena mereka banyak mendapat kata serapan dari bahasa Arab ke Persia, maka masuk juga bunyi ini z ke bahasa Hindi. Lalu nah ini juga tiga ini sebenarnya serapan dari bahasa Arab dan Persia, ya. Z sama Tapi khusus yang dua ini, yang sama ini sebenarnya bukan ini suara asli dari bahasa Hindi. Dia sebenarnya mirip dengan ini, kayak de sama de, ya. Jadi dua huruf ini sebenarnya sama. Yang ini sebenarnya turunan dari de, terus yang ini turunan dari de, cuma dititikin karena seolah-olah mereka mengucapannya de ini dengan cepat gitu. Jadi de sama de ini mereka ucapkan dengan cepat. Jadi kedengarannya kayak, kalau yang de ini kayak kedengarannya kayak re, terus yang kayak de ini kalau diucapin cepat kayak kedengarannya kayak re gitu. Gitu aja. Jadi sebenarnya turunan dari ini aja. De sama de ada titiknya ini. Tapi diucapkan dengan agak cepat. Jadi kedengarannya kayak re sama re gitu. Oke. Nah, itu aja. Oke, ada yang mau tanya dulu? Devanagari. Ini Devanagari semua udah kita pelajarin ya, konsonannya. Oke, diingat-ingat ya. Yang masih lupa-lupa, diingat-ingat ya, huruf-hurufnya, bentuk-bentuknya. Oke. Yes? Gimana? Lanjut ya? Iya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang hari ini kita membahas, bahas tugas dulu ya. Tugas yang kemarin. Saya lihat kemarin sudah oke semua jawabannya, semua ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Coba dibaca ulang. Siapa yang mau baca? Hoshiar. Oke, hoshiar. Benar ya, hoshiar. Kalau ini? Berhiya. Berhiya. Oke. Berhiya. Yang kedua agak bingung waktu itu ngerjain awal-awal. Aku pikir B. Oh, dipikir B ya. Tapi Bireya. Bireya. Oke. Benernya ini I pendek ini pasti dia di depannya ya kalau I pendek ya. I pendek tuh biasanya di depan ya. I pendek itu pasti dia di depan dari pasti di depan ya. Konsonan yang dia. Makanya. Jadi I pendek ini dia posisinya pasti di depan dari konsonan yang dia ini apa yang dia terangkan gitu. Ya. Oke, jadi misalnya tanpa B misalnya kita cuma baca ininya doang. Ini sama ini. Ini dibacanya erhi gitu ya, erhi. Ya. Kalau I panjang baru dia di belakang dari konsonan ya. I panjang kan berarti gini. Ya. Kalau I panjang baru di sini posisinya, di belakangnya si erhi, jadi dibacanya erhi gitu kalau I panjang ya. Tapi kalau dalam kata ini dia I pendek yang ini. Jadi bacanya be erhi ya. Oke. Be ri ya. Ya. Jadi katanya dibaca beria. 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 Oke, yang ketiga.
Hubus surat. Nah, hub surat. Ya, jadi bacanya hub surat. Oke. B-nya nggak dibaca ya. Kalau dalam kata ini b-nya nggak e-nya tuh hilang, jadi langsung dibaca hub surat. Ya. Tapi kalau tulisan itunya nggak apa-apa, nggak ada A-nya itu nggak apa-apa. Waktu tulisan nggak apa-apa. Emang pas kita baca memang tidak ada e-nya itu, hilang e-nya. Jadi memang sebenarnya di Hindi itu ada beberapa kata yang ditulisnya seperti ini, tapi dalam kenyataan pas dibaca ada yang vokalnya hilang gitu. Jadi mesti diingat kata-kata apa aja yang kayak gitu ya. Misalnya merujuk ke kebiasaan orang sana menyebutkan kata tertentu. Gitu. Oke, jadi kata yang ketiga ini dibacanya hub surat. Ya. Hosyiar tadi artinya pandai ya, atau pintar, hosyiar. Kalau baria itu artinya hebat gitu, atau keren, itu baria. Misalnya ada orang ngelakuin apa gitu, terus kita merasa bagus, oh baria, keren, great, gitu, good job, bisa juga baria. Kalau khubsurat ini artinya cantik bisa juga ganteng, bisa dua-duanya ya, bisa pakai buat cewek atau cowok. Khubsurat, cantik atau Ini bisa ganteng. untuk dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Oke, lanjut kata lanjutnya. Adam. Ada mi ya. Oke, admi. Jadi sebenarnya ini dibaca admi gitu aja langsung ya. Admi. Jadi vokal e di de itu udah hilang. Langsung dibaca aja admi. Oke. Admi. Admi ini artinya laki-laki. Nah, kata lanjut. Orat. Orat ya. Orat ya. O panjang ya. Orat. Orat. Orat itu wanita atau perempuan ya. Oke, lanjut. Hardi bisa baca ini? Gar. Reso apa? Gar. Ulang, reso. Gir. Gar. Ini belakangnya gar, oke. Tapi reso apa tadi? Gar. Resoi, ya resoi. Gar, oke. Ya, resoi gar. Ya, ini i panjang ya. Oke. Jadi baca resoi gar. Oke, resoi gar itu artinya dapur ya. Resoi gar. Nah, lanjut. Rizky mungkin bisa baca. Usai. Basu. Benar, Basu. Basu. Ini vokal apa ini? Basa. Bahasa, ya. Bahasa. Ya, bahasa. Oke. Benar, bahasa. Lalu ini? Nubhav. Oke. Benar. Anubhav. Oke. Anubhav. Oh, tadi saya ulang ya. Bahasa itu artinya bahasa ya. Bahasa. Lalu anubhav ini artinya pengalaman ya. Anubhav. Pengalaman. Lalu kata selanjutnya? Vibhushani. Apa? Vibhushan. Oke. Vibhushan. Ya, ya. Diingat ya. Vibhushan. Oke, Vibhushan. Vibhushan ini artinya dekorasi ya. Vibhushan.
Nah, lalu ini tukada, tukera, Tukera. tukera ya, tukera ya, tukera, ya, tukera. Oke. Ingat nih retroflex ya, ya. Jadi bacanya tukera ya. Tukera. Oke, tukera ini artinya bagian ya, bagian. Tukera. रसोई घर भाषा अनुभव विभूषण टुकड़ा. Oke, lanjut. Kepala. Kepala ya, kepala. Yes, kepala. Kepala itu baju artinya. Kepala. Oke, lanjut. Dua lagi. Pekerna ya, kalau dibaca per huruf ya dibacanya pekerna ya. Tapi secara kata dibaca langsung aja pekerna. Kayak gitu aja ya. Pekerna. Gitu aja langsung dibaca ya. Pekerna. Pekerna ya, pekerna. Pekerna itu artinya menangkap. Pekerna. Oke, terakhir. Perhana. Oke ya. Perhana ya. Kalau secara huruf-huruf ya, perhana. Tapi secara kata langsung dibaca pernah. Gitu ya. Pernah. Pernah. Dibaca gitu aja langsung ya. Pernah. Pernah ini artinya membaca atau belajar. Bisa dua arti ya. Bisa membaca, bisa belajar. Pernah. Oke. Itu tugas kita. Semua sih kayak saya lihat sih oke ya. Jawabannya benar semua kemarin itu saya lihat. Oke. Jadi tinggal cara kita membacanya nanti ya. Oke, tugas ada yang mau tanya dulu? Bisa semua kali ya kemarin? Rizky, Dian, Hardi nggak ada ya ditanyain tugasnya? Nggak ada, oke. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut. Nah, kita masuk ke pertama dulu ya, ke konsonan rangkap ya. Nah, jadi kalau di Devanagari itu, kalau misalnya ada dua konsonan yang gabung, konsonan pertama ditulisnya separoh, ditulisnya setengah. Nah, kalau ada dua bunyi konsonan muncul berdampingan, konsonan yang pertama ditulisnya dalam bentuk setengah. Caranya nulis dalam bentuk setengah berarti gimana? Jadi kan setiap konsonan itu kan pasti ada ada garis horizontal, vertikal tuh ya. Di setiap huruf kan ada garis vertikal tuh ya. Ya enggak? Ya. Jadi misalnya huruf ini. Nah, huruf yang lihat huruf ya. Nah, pasti ada garis ini. Set, 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 set. Nah, itu garis ini ya. Garis vertikal ini ya. Setiap huruf masih selalu ada garis ini. Kecuali yang ini ya. Nah, berarti kalau misalnya huruf ditulis setengah, berarti tinggal menghilangkan garisnya ini aja. Pas ditulis. Jadi garis vertikalnya dihilangkan. Jadi misalnya contohnya ya. Jadi kalau konsonannya berdampingan ada dua konsonan, maka konsonan pertama tadi ditulisnya dalam bentuk setengah ya. Contohnya kata piar. Oke. Nah, sehingga ada konsonan p sama y, ya enggak? Dempetan, ya. Ada piar, berarti ada konsonan p, ada konsonan y dempetan. Nah, tadi aturannya berarti konsonan si p ditulisnya dalam bentuk separuh aja. Jadi garis vertikalnya itu dihilangkan dalam kata piar. Jadi misalnya kata piar ini ditulisnya menjadi begini. Nah, ini kan asalnya p ya enggak? Tapi ada garisnya asalnya.
Oke. Tapi garisnya dihilangkan aja, jadi begini aja dia bentuknya. Ya. Baru ini ya, baru re. Jadi dibaca piar ini. Oke, paham ya? Jadi si pe-nya ditulis dalam bentuk separuh aja. Garisnya dihilangkan. Begini aja jadi bentuknya. Oke ya? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, contoh kedua misalnya. Kata ini, nah bilkul. Nah di sini kan kita lihat ada le sama ke kan dempet ya, bilkul. Ada konsonan dempet ya nggak? Nah, jadi aturan tadi berarti kalau bilkul ada le sama ke dempet berarti le-nya ditulis separuh aja. Jadi begini. Nah, ini bi ya. Bi le-nya separuh jadi begini aja. Gitu. Oke. Baru ini ku, baru ini le yang terakhir. Bil jadi dibaca bilkul. Oke. Jadi le-nya menjadi begini aja. Harusnya ada garis segini tapi dihilangkan garisnya menjadi begini. Gitu. Jadi le sama k-nya jadi sambung ya. Jadi seakan-akan dia nyambung sama konsonan yang kedua. Yang begitu juga sama piarnya juga sama. Jadi si pe-nya kan seakan-akan emang dia gabung jadi begini sama ye gitu. Oke. Contoh ketiga misalnya. Nah, kata sering dengar bahasa ini, acha. Acha. Jadi ada konsonan ce sama ce gabung ya. Jadi ada konsonan pertama ce, terus yang konsonan kedua ce ya, bergabung. Jadi si ce-nya ditulis separuh. Jadi begini. Nah, ini e. Nah, ce-nya begini aja jadinya. Ingat ya, huruf ce kan begini, tambah garis ya. Itu ce ya. Tapi gara-gara si ce cuma setengah, jadi cuma ini aja ditulisnya begini. Baru ini yang ce. Nah, ini yang ce, baru a. Jadi dibacain acha. Oke, bisa lihat ya bentuknya ya? Bisa lihat ya? Jadi kata ini dibaca acha. Oke? Nah, bisa dipahami nggak? Jadi intinya kalau misalnya ada konsonan rangkap, pasti begitu aturannya. Konsonan pertama ditulisnya cuma separuh. Menghilangkan garis vertikalnya dihilangkan, gitu aja. Oke ya? Acha, tahu kan artinya apa acha? Acha. Apa acha? Acha. Acha itu banyak arti ya, tapi kalau arti normalnya artinya itu bagus, baik. Nah, itu acha. Ya, baik atau bagus, acha. Bisa juga artinya kalau misalnya ini, bisa juga artinya oke, acha, oke, gitu. Acha. Bisa juga tergantung intonasi ya. Bisa juga misalnya artinya masa sih, gitu. Misalnya Dian ngedabrus apa gitu ya, terus saya bilang acha, masa sih? Nah, gitu. Bisa artinya juga bisa gitu. Bisa. Ya tergantung apa intonasi ya. Banyak arti acha ini. Ya jadi antara baik atau bagus, terus oke, atau bisa juga masa sih? Gitu. Ya. Oke. Nah, oke, ada yang mau tanya dulu yang ini? Aturan yang pertama. Untuk yang pertama sih paham. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Oh, ada contoh lain. Kata ummit. Nah, ini juga rangkap ya, ada double M ya. Jadi M pertama sama me pertama sama me kedua kan ada, ini kan berarti dempet ya, konsonannya rangkap. Aturannya sama. Jadi kalau misalnya kayak begini, berarti si me pertama tulisnya cuma separuh. Jadi menjadinya begini. Nah, ini kan u, ini mit. Ya, jadi ummit. Oke. Bisa dilihat ya. Oke. Ummit ini artinya harapan. Ummit, harapan.
Kayak asa ya? Asa. Sama kayak Asya. Jadi Asya atau umid sama harapan. Oke, ngerti ya? Sip. Kalau ngerti, nah belajar kita ke konsonan rangkap yang ada R-nya, ada R-nya. Jadi misalnya misalnya kata ini bunyi begini. Misalnya, nah untuk kata misalnya kata umre, ya, umre. Kalau begini kalau misalnya ada rangkap-rangkap yang ada R-nya, unsur R-nya di belakang ya, tulisnya itu beda, jadi agak beda. Jadi tulisnya itu begini. Kalau untuk kata umre itu begini. Nah, jadi begini aja yang si me tambah set itu dibacanya umre. Oke, jadi kata ini dibaca umre. Jadi tinggal set itu aja itu jadi R-nya. Gitu ya. Terus kata ini juga. Nah, pria misalnya. Ada P sama R dempet ya, misalnya. Ada P sama R dempet. Jadi bukan P-nya yang disetengahkan, tapi bentuknya jadi begini. Nah, tinggal P saya kasih set gitu. Jadi dibaca per. Yang ini aja ya dibaca per. Terus kata ini dibaca menjadi pri. Ini kan i ya, i pendek ya. Jadi pri iya. Oke. Jadi perhatikannya ininya aja. Kalau misalnya ada kata apa? Konsonan pertama plus r. Jadi bentuknya itu begini ya. Misalnya ketika ada me sama r, tulisnya begini jadinya. Terus p sama r, tulisnya menjadi begini. Tinggal tambah set aja. Oke. Ya pokoknya Terus antara. Kalau yang pertama itu kan umre ya, tapi sebenarnya kalau nggak ada R-nya itu berarti umma ya? Kalau tanpa seret ya, dibacanya Iya, gitu aja. belakang itu huruf ma kan ya? Me ya? Benar, belakang itu me. Belakang itu me. Tapi gara-gara ada seretnya di me-nya ada seret, berarti dibaca jadi mere. Dibaca jadi mere gitu. Setnya ini adalah re-nya itu. Oke, contoh lain misalnya. Nah, kata kriya. Sama kayak tadi. Jadi tinggal huruf ke tambah re misalnya. Jadi bentuknya jadi gini. Tinggal tambah dari huruf ke tambah seret, jadilah kre. Udah. Bacanya jadi kre. Terus ada vokal ini, jadi dibacanya jadi kri. Iya. Oke. Kriya. Jadi ingat pokoknya kalau ada konsonan X ditambah R, bentuknya tinggal si konsonan X itu, konsonan apapun itu tinggal tambah seret gitu aja. Jadi bacanya menjadi mere atau pre atau kre atau tre atau sre dan macam-macam tinggal tambah seret itu aja ya. Oke, ada yang bingung? Untuk gerenya itu, jadi hurufnya digabungkan juga, ya kayak kriya. Ke sama re-nya itu digabungkan. Tinggal jadi dari huruf ke biasa ditambahkan seret, udah dibaca menjadi kre. Jadi garis itu ya, garis kecil. Garis kecil itu. Ya, pokoknya yang ada garis kecil itu ada ra-nya gitu. Tinggal tergantung vokal yang setelahnya. Iya. Garis kecil itu nyambung nggak sih? Nyambung ya? Nyambung dengan huruf ininya, konsonan awalnya. Iya, nyambung. Oke. Jadi ini untuk yang X plus R ya. Jadi bentuknya tinggal tambahkan seret aja ya. X plus R. Oke, contoh yang lain, aturan lain. Konsonan X plus R tapi bentuknya agak khusus, agak beda. Kalau tadi kan tinggal tambahkan seret gitu aja ya. Tapi kalau ini agak beda dia bentuknya. Khusus di dua huruf ini aja. Ada cuma dua huruf ini aja yang beda. Nah, huruf R tapi T yang retroflex ya. Retroflex T tambah R menjadi begini. Nah, T tambah begini dibacanya R.
ya. Ya wae ya. Ya wae. Ribet banget ya. Tapi khusus cuma dua ini aja kok yang agak beda bentuknya ya. Pertama huruf ini, huruf T tambah begini, simbol begini dibacanya dra ya, dra, dra. Oke, dra. Misalnya di kata ini, biasanya sih cuma di kata serapan dari bahasa Inggris biasanya muncul ya. Misalnya di kata ini dibaca apa? Tren. Tren, tren. Nah, tren artinya kan kereta api. Tren, ya. Jadi biasanya mereka muncul aja di bahasa Inggris saja, serapan dari bahasa Inggris yang baru muncul huruf beginian. Ya. Oke, tadi tr ya. Terus yang kedua, nah, de retroflex tambah r. Begini bentuknya. Nih. Ini de ya, tambah begini dibacanya dr. Oke. Dr. Oke. Contohnya, contoh kata misalnya. Ini katanya kata apa ini dibaca? Drama. Drama. Ya, drama, drama. Ya, drama. Jadi cuma dr sama dr aja yang simbol r-nya begini. Ya. Selebihnya huruf-huruf lain tinggal seret gitu, semua sama. Oke ya. Misalnya ada yang bingung mungkin? Jadi yang simbolnya cuman angka seperti bentuknya seperti ini cuman ada dra sama dra. Yang selebihnya itu garis lurus ke bawah kayak gitu. Yes, benar. Kayak miring. Ya, miring gini. Ya. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, gimana kalau dibalik? Jadi R-nya plus X gitu. Oke. R plus X konsonan yang lain. Terserah ya. Jadi misalnya begini. Contoh-contoh tulisan konsonan lengkap R plus X. Contohnya. Nah, di kata ini. Surf. Ya. Surf. Jadi kan R plus X kan. R di dalam hal ini berarti R plus V ya. Jadi gampangnya R plus X ini berarti artinya setengah R. Ya, setengah R. Oke. Menulis setengah R gimana bentuknya penulisan setengah R itu? Misalnya kata surf. Tulisnya berarti gini. Nah, setengah R itu tulisnya begini aja. Jadi di konsonan yang kedua ditambahkan ekor di atasnya ini, jambul. Itu adalah setengah dari R. Jadi kata ini dibaca surf ya. Surf. Oke. Jadi setengah R itu begini bentuknya. R itu cuma yang atas yang kecil itu doang. Ya ini R-nya. Tapi setengah. Bentuknya setengah. Jadi begini. Jadi dibaca surf ya. Surf. Oke. Contoh lain. Nah, kata ini. First. Ini kan juga setengah R ya. Jadi R pertama sama sh, R sama sh, dempet berarti R ditulis separohnya. Ya. Berarti sama aja, dijambul juga. Ini V, ini R setengah sama sh. Jadi dibaca first. Oke, jadi dipahami ya? Di huruf berarti dia nambah jambulnya di huruf konsonan setelah R-nya ya. Yes, benar. Setelah R-nya, setelah R-nya dijambul. Takutnya salah dia di tempat sebelumnya. Bukan. Jadi di konsonan keduanya baru dijambulnya ini. Oke ya. Contoh ketiga. Nah, kata murti. Murti. Jadi ada R sama T ya, dempet ya enggak? Murti. Oke. Jadi setengahnya R, dempet nanti di T-nya. Jadi begini. Ini mu ya. Biasa ya. Mu baru setengah R-nya di sini nempel
di te-nya ini, di ti-nya. Jadi murti. Oke? Paham ya? Ya. Rizky paham nggak? Atau ada yang bingung? Jadi bentuk R plus X itu ya ingatin bentuk jambul aja di atas. Ya, pokoknya ingetin setengah R itu adalah jambul. Gitu. Ya. Satu di bawah, satu di atas. Oke ya. Saya balik lagi ke serve. Serve ini artinya hanya atau cuma. Serve. Ya. Kalau first itu lantai, artinya lantai. Kalau murti artinya patung. Patung. Tapi itu yang setelah yang murti itu setelah jambul kan nggak ada hurufnya ya? Setelah jambul ini kan ti-nya ini. Oh. Si ti. Oh, jadi ya enggak? lagi. Jadi R-nya dulu baru T. Iya. Jadi setengah R. Jadi di atas itu dulu, baru yang di bawah. Benar. Ya kirain tadinya R-nya itu paling terakhir. Makanya habis itu ada T seperti itu. Oke. Ada lagi mau tanyain? Jadi beda ya tadi, kalau tadi yang pertama tadi kita yang untuk re ya, jadi X plus re tinggal tambahkan shred ya di konsonan yang kedua itu, shred. Tapi kalau setengah R atau R plus X tinggal menjadi jambul di atasnya ini. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, bentuk khusus. Jadi beda khusus ada 4 ini, nggak mengikuti aturan yang tadi di atas ya. Jadi mereka malah bentuknya bentuk baru lagi. Jadi nggak kayak yang aturan. 4. Nah, cuma ada 4 yang khusus bentuk baru ya. Contoh yang pertama. Nah, untuk bunyi shre ya, shre. Jadi kata she tambah re ya. Shre. Ditulisnya menjadi begini. Khusus ini. Ini dibaca shre. Ya, huruf ini dibaca shre. Oke. Ya, begini bentuknya. Kalau shre begini. Ya, misalnya contoh katanya ya, ini contoh katanya. Misalnya ini dibaca Shri. Ya, Shri. Oke, dibaca Shri. Ya. Nah, Shri ini artinya kayak kayak tuan gitu. Misalnya Shri Hardi, Tuan Hardi. Shri Ram, Tuan Rama atau Sri Rama gitu. Kalau di bahasa Indonesia jadi Sri Baginda, Sri apa gitu. Nah, itu Shri ya. Jadi untuk shre begini tulisannya, hurufnya beda ya. Jadi bukan she. Kalau she biasa kan yang bentar saya annotate ya. Kalau she biasa kan begini.
biasa kan begini ya. Ya. Oke, ini kan biasa ya. Tapi kalau tadi kan kalau plus re kan harusnya kan ada apa ya? Kalau aturan tadi ya, aturan yang tadi itu tinggal tambahkan shred aja kan, ya enggak? Shred di bawahnya ini kan ada shred kan. Tapi enggak. Kalau dia enggak begitu. Jadi bentuknya malah begini. Berubah jadi begini bentuknya. Oke ya. Oke. Huruf yang kedua. Nah, kshe, ya, kshe, kshe, oke, kshe. Kalau kshe ini begini bentuknya. Nah, ini huruf ini dibaca kshe, ya, kshe, oke. Misalnya kata ini dibaca apa? Pakshi, ya, dibaca pakshi. Ya, katanya dibaca pakshi. Misalnya begitu ya. Pakshi ini artinya sayap ya, pakshi. Atau misalnya kata lain, kshatriya. Nah, kata ksatria, kshatriya. Itu juga dia pakai ini juga untuk ksha-nya. Ya. Jadi ingat pokoknya intinya kalau huruf ada ketemu huruf ini dibaca ksha. Oke. Lalu yang ketiga. Nah, tre. Tre juga nggak mengikuti tadi. Kalau te tambah re kan harusnya tinggal te tambah shred gitu ya harusnya ya. Tapi enggak. Kalau khusus untuk tre, dia bentuknya menjadi begini. Nah, ini tre. Ya, huruf ini dibaca tre. Oke. Yang keempat, gia. Ini huruf terakhir ya, gia. Bentuknya begini. Nah, ini. Jadi kalau ketemu huruf ini, ingat-ingat nih dibacanya adalah gia. Ya. Oke, jadi cuma 4 ini aja. Ada shre, ada kshe, ada tre, ada gia. Cuma 4 ini yang bentuknya beda sendiri. Tapi ini nggak harus di depan atau gimana kan bisa Nggak di harus, tengah. bisa di belakang, bisa di depan, bisa di tengah. Gitu. Oke ya. Nah, kita lanjut. Ini pengenalan aja ya. Jadi pengenalan, jadi misalnya kalau ketemu huruf itu, jadi tahu bacanya, oh bacanya begini. Jadi biar tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, gimana kalau setengah D? Ada lagi setengah D. Kalau setengah D kan, karena D ini kan nggak punya garis vertikal di samping ya. Ya enggak? Ya. Harusnya, kalau yang huruf lain kan ada garis vertikal ya. Tapi kalau D kan nggak punya garis vertikal. Jadi kalau setengahnya gimana cara bentuknya setengah? Bentuknya jadi begini. Contoh penulisan setengah D ya. Misalnya untuk ini, untuk bunyi double, jadi D misalnya ya. Jadi harusnya D pertama kan ditulis separuh ya, dari D yang kedua, ya enggak? Nah, gimana cara bentuk penulisannya? Jadi begini. Nah, jadi huruf ini adalah dibacanya D, ya, D. Oke, D, ya, D. Contoh kata misalnya. Nah, ini dibaca apa? Kata ini? Ziddi. Ziddi, ya, Ziddi. Nah, gitu. Jadi Ziddi. Contoh katanya ya, misalnya untuk yang huruf D ini. Ini kata ini, Ziddi. Ya, keras kepala. Jadi kata ini diingat-ingat, huruf ini adalah dibaca D. Oke. Nah, contoh yang lain misalnya setengah D. Nah, deme misalnya. Dibunyi deme. Nih, bentuknya begini. Ini adalah setengah D plus me. Jadi dibaca deme. Contoh kata.
Nah, nih dibacanya apa? Padma. Padma, ya. Padma, ya. Padma. Teratai ya, Padma. Gitu. Jadi dipotong setengah atas kayaknya ya? Dipotong setengah. Sebenarnya nggak dipotong sih. Kalau Nggak yang dipotong sih. di deme ini dia gabung sebenarnya, gabung. Jadi antara de dia gabungkan dengan me langsung tulisnya. Enggak, kayak digabung gitu. Tapi kalau yang ini double de misalnya, berarti dia kayak di double apa bulat apa lengkungannya di double gini sama dia. Ya udah. Jadi ingat aja kalau bentuk itu, bentuk huruf ini apa ketemu huruf ini ya bacanya begitu. Ya diingat-ingat ya. Contoh lain misalnya bunyi dve. Dve ya, antara de sama ve digabung ya. Bentuknya bagian begini. Jadi malah ve-nya yang ada di bawah. V-nya yang ada di bawah si de ya. Ya enggak? Iya sih, tapi Contoh kata. Nih dibacanya. Dwip. Nah, dwip ya dibaca dwip. Ya, benar nggak? Dibaca dwip. Ya, dwip itu pulau artinya. Kalau di bahasa Indonesia pernah dengar kata jambu dwipa, apa dwipa, ya itu kan asalnya dari bahasa ini sebenarnya, dari bahasa Sanskerta, ya atau bahasa Hindi. Dwip itu artinya pulau ya. Contoh lain. Nah, kalau misalnya kalau de sama ye menjadi dia, nulisnya gimana? Begini nulisnya. Nah, jadinya begini. Ini huruf ini dibaca dia, ya dia. Contoh kata misalnya. Nih. Ini dibaca Widya. Widya, ya Widya. Widya itu pengetahuan, ya Widya. Tapi jadinya tapi kalau yang 4 ini Kenapa aja dia? soalnya. Hah? Jadi kayak huruf baru aja, soalnya potongannya nggak begitu jelas ya. Oh gitu. Kayak tadi kan thread tinggal thread atau potong setengah. Iya. Kalau ini jadi kayak huruf baru ya. Khusus untuk yang de doang ya? Khusus yang setengah kalau de misalnya, aja. Kalau yang kayak T sama T misalnya, itu sama setengah kayak tadi. Setengah seret apa tinggal di garisnya itu dihilangkan itu aja. Tapi kan kalau misalnya T gitu, T-nya kan nggak ada garis. Oh, T yang retroflex ya, T ya. Oh, kalau T itu dia kalau separuh T nanti ada simbol baru lagi, tapi simbolnya cuma gini aja. Coba saya kasih ini ya. Belum selesai jadi setengah-setengah. Oh, jarang kali ya? Jarang. Kalau setengah T, ini kan T ya, ini T ya. Oke. Nah, setengah T itu tinggal tambah gini aja, seret gitu aja. Ya, gitu aja. Jadi dia nggak berubah bentuk, cuma tambahkan simbol itu aja. Ini nggak usah kita bahas dulu, nanti kepanjangan. Nanti kebanyakan bingung ya. Yang penting nanti kalau misalnya ada ketemu teks apa, nanti saya bantu bacanya gimana, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Enggak deh. Enggak ya? Rizky sama Hardi gimana? Untuk yang setengah, apakah hanya difokuskan untuk ini saja atau ada contoh-contoh lagi yang lainnya? Sebenarnya sih cuma ini aja yang agak perlu diperhatiin. Soalnya ada bentuknya agak beda sendiri. Gitu. Ya. Rizky oke, gimana? Iya, masih bingung gitu. Bingung? Bingung yang mana? Hurufnya mirip-mirip soalnya. Oh, hurufnya mirip-mirip. Tinggal membiasakan melihat bentuknya aja ya. Yang membiasakan. Membiasakan melihat bentuknya. Oke, ya udah kita lanjut dulu gimana? Boleh. Udah jam 8. Oke, kita lanjut.
Nah, ada simbol baru ya. Simbol ini plus ini namanya simbol Chandra Bindu. Jadi bulan dan titik, Chandra, bulan, Bindu, titik ya. Simbol Chandra Bindu dan simbol Bindu, titik. Oke. Ini simbol ini sebagai penanda bunyi sengau. Jadi di Hindi itu ada bunyi nama bunyi sengau. Jadi membuat bunyi itu agak seolah-olah bunyi itu keluar dari hidung ya bunyi itu. Ini penting di bahasa Hindi soalnya dia bisa membedakan arti ya. Nah, simbol ini mengubah bunyi vokal. Jadi khusus vokal yang dia ubah ya, khusus bunyi vokal yang dia ubah menjadi vokal sengau. Contohnya. Nah, kata ini. Kalau tanpa simbol Chandra Bindu dibaca apa? H ya, H biasa ya. H. Oke. Nah, tapi kalau ketambahan simbol Chandra Bindu di atasnya si A ini, berarti kata ini malah dibaca menjadi H. Ya. H. Oke. H. Bisa ya? H, ya gitu. Dian bisa ya? H. Oke, Hardi juga bisa ya. H. Ya. Jadi A-nya itu bukan A tapi A. Oke. Ya. Rizky oke, bisa nggak? H, ya gitu ya. H. Yes, gitu. H. Ya. Oke. Contoh lain misalnya. Nah, kata ini. Kalau tanpa bindu, dia dibaca biasa nahi, ya. Nahi, biasa ya. Nahi, ya. Nahi, ya. Tapi kalau ketambahan bindu, berarti dia menjadi sengau, dibacanya nahi. Nahi, ya. Nahi. Hi. Oke. Hi, ya. Kalau normalnya kan hi, normal kan hi ya. Hi itu kan normal ya. Kalau ini menjadi sengau jadi hi. Oke. Hi. Ya. Nahi. Nahi. Gitu ya. Nahi. Ha ini artinya kenapa? Rizky gimana? Pakai suara hidung ya? Iya, suara hidung, benar. Ha ini artinya ya, kalau nahi itu enggak, ya. Ha, nahi. Oke. Contoh lain misalnya. Nah, ini kalau tanpa Chandra Bindu dibaca normal menjadi biasa hu ya. Hu itu biasa ya, hu. Oke, tanpa Chandra Bindu. Tapi kalau ketambahan Chandra Bindu dibaca menjadi hu. 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 Nah, hu. Jelas bedanya enggak? Antara normal, kalau normalnya hu, biasa ya hu, menjadi hu. Oke? Yes, hu. Oke, coba Hardi bisa nggak? Hu. Yes, kalau Dian? Hu. Oke, kalau Rizky? Hu. Yes, hu. Oke. Nah, hu ini artinya ini to be untuk saya ya. Jadi di Hindi itu juga ada to be. Kalau Inggris kan ada am, is, are ya. Kalau Hindi juga ada to be untuk masing-masing pronoun. Jadi kalau hu ini to be untuk saya. Nanti kita belajar di belakang ya. Oke, contoh lain. Ini juga. Tanpa titik, tanpa bindu dibaca he ya, he. Panjang ya. He. Oke. Kalau ketambahan bindu dibacanya he. He. Yes. He. He. Yes. He. Ya. He. Oke. Yes. He. Jadi normalnya he menjadi he. Oke. He menjadi he. He. Ya. He. Nah, he ini juga to be untuk jadi untuk apa? Mereka, untuk kami, untuk yang plural ya. Mereka, kami ini to be-nya adalah he. Oke. Artinya gitu. Ya, jadi penting dibedakan ya. Jadi antara
kalau ketambahan candra bindu dan normal bunyinya pasti beda dan pasti membedakan arti. Oke, jadi mesti diusahakan bisa mengucapkannya ya. Itu dua-dua itu simbol sengau tapi beda gitu. Beda. Kenapa? Gitu. Kapan kita pakai candra bindu, kapan pakai bindu gitu ya. Oke. Candra bindu dipakai kalau misalnya di vokalnya ini tidak ada embel-embel, ada ekornya, ada apa di atasnya itu. Untuk yang A berarti pakai candra bindu. Karena di atasnya A ini kan tidak ada garis apa atau apa gitu ya. Nah, kalau I panjang karena dia ada garis, maka dia cuma pakai bindu aja. Gitu ya. Begitu juga kalau U panjang kan di atasnya itu kan tidak ada apa-apa ya. Jadi bisa kita pakai candra bindu. Ya. Tapi kalau E panjang kan akan ada 2 garis di atas, berarti cukup pakai titiknya aja. Itu aja sih bedanya. Oke ya, paham ya ini ya. Jadi nanti di belakang nanti kita bakal latihan lebih banyak soal ini sengau, karena di Hindi penting banget sengau ini. Oke. Lagi satu, nah simbol bindu tadi selain sebagai sengau ya, dia juga bisa menggantikan bunyi n. Jadi bisa berfungsi sebagai setengah ne. Setengah ne. Misalnya, contoh di kata Hindi. Hindi, ini akan ada ne sama de kan depet ya. Berarti kan ne-nya harus setengah ya. Ya enggak? Benar ya? Iya. Antara ne sama de kan dempet, makanya ne harus ditulis separuh. Kalau tulis separuh menjadi begini, ya enggak? Hindi. Benar ya? Ne separuh kan tinggal begini doang ya. Nah, jadi bisa tulis begini boleh atau ditulis begini pun juga boleh. Jadi tinggal tambah net. Jadilah sama dibaca juga sama. Hindi juga. Jadi simbol depannya ya. Pokoknya sebelum si de ini ada titik gitu. Jadi sama menggantikan fungsi setengah ne. Jadi bisa ditulis begini boleh ataupun begini boleh. Sama-sama benar. Oke ya, contoh kedua misalnya. Nah, kata intezar ya. Intezar. Nah, di sini kita lihat antara ne sama te kan dempet ya. Benar nggak? Ne sama te kan dempet, harusnya ditulis separuh ne. Normalnya begini boleh. Intezar. Bisa ya begini. Ini normalnya begini. Atau kalau mau langsung cepet, begini aja juga bisa, boleh. Jadi ini separuh ne-nya, baru tezar. Intezar, sama-sama dibaca intezar. Oke ya? Paham ya di sini ya? Nah, selain untuk menjadi setengah ne, dia juga bisa berfungsi menggantikan setengah dari ne yang retroflex ya, juga bisa di titiknya juga bisa menggantikan setengah dari ne. Misalnya dikata enda. Ini kan di sini ne sama de dempet ya, berarti ne yang pertama ditulis separuh ya harusnya. Bisa tulis begini, ini separuh dari ne retroflex, baru da, enda, bisa begini. Atau bisa juga langsung dibuat titik aja, jadi enda juga titik, juga sama. Baca juga sama ya. Mau begini boleh, mau begini juga boleh. Sama-sama dibaca enda. Oke, paham ya? Ada yang bingung? Hari ini kita agak lebih, waktunya nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Lewat sedikit nggak apa-apa ya? Simbol apa tadi namanya? MTP. Bindu. Titik atas. Bindu. Bindu. Kalau ditulis tuh begini, sebentar. Sorry. Namanya bindu, ya, bindu.
bin, Bindu. B-I-N-D-H-U. Bindu. Kalau yang satunya tadi itu Chandra Bindu. Chandra Bindu. Bulan titik. Ya. Chandra Bindu. Bindi. Bindu. Bindi, ya, sama ya. Dari Bindu, Bindi sama. Oke. Sekarang kita latihan ya. Coba kita baca ini. Nah, bisa baca nggak? Kata yang ini dulu. Siapa yang bisa baca? New Delhi. Dian. Coba. Nah, Li. Nai. Oke, I panjang ya ini ya. Nai. Delhi. Delhi. Oke, Nai Delhi. Ya, Ini benar ya. New Delhi ya maksudnya. New Delhi. New Delhi. Maksudnya gitu ya. New Delhi ya. Nai Delhi. New Delhi artinya. Ya. Nai Delhi. Oke, jadi Delhi itu dibaca kalau Hindi itu Dilli ya, Dilli. Nah, ya. Nai ini baru artinya. Nai itu baru. Jadi Nai Delhi, New Delhi. Oke, kata ini lanjut. Yang ini bisa baca? Silakan siapa yang mau baca? The, oke. Benar. Do, oke. Do. Do, kemudian Tambah strap berarti dibacanya? Itu tadi yang barusan dipelajari ya, garis. Apa itu? Mere. Ya, ya. Mere. Benar. Jadi do, mere, terus Do, mere, kemudian itu ada huruf P. Yes. Jadi A, jadi ta. Ya, do, mere, pa. Huruf terakhir apa? Ne. Ya. Oke. Jadi dibacanya menjadi Dhumrepan gitu aja ya. Dhumrepan. Ingat ya, kalau terakhir kan ne-nya e-nya hilang ya kalau terakhir. Ya, ingat ya. Jadi baca Dhumrepan baru Nishe apa? Vokalnya apa? Nishe, oke. Nishe. De. Jadi dibaca Nishet gitu ya. Nishet. Oke. Dibaca menjadi kata ini Dhumrepan Nishet ya. Ya, Dhumrepan Nishet. Artinya no smoking. Dhumrepan artinya merokok ya. Dhumrepan itu merokok, Nishet itu dilarang ya. Jadi dilarang merokok. Dhumrepan Nishet. Ya. Oke, terakhir ini coba. Ada vokal ke bawah. Tu ya, tu. Ingat ada H ya. Tu, oke. Tu. Tu ke. Tukena, oke, benar. Tukena. Terus? Mana? Ya. Mena, benar ya. Mena. Ho. Bukan ho, tapi? It is Ini huruf apa nih? He. Oke. Vokalnya? Yang dua ini vokal apa? Panjang ya. Benar nggak? Iya. Panjang ya. Oke, jadi dibaca dibacanya menjadi he ya, he. Ya, benar ya, he ya.
Jadi ini vokal E panjang ya, ingat ya. Dua jambul gini. He. Jadi baca he. Jadi thuk kena menahe. Ya, dibacanya gitu ya. Thuk kena menahe. Oke. Thuk kena menahe. Artinya mana ini artinya dilarang juga. Mana dilarang. Thuk kena itu artinya meludah. Dilarang meludah. Thuk kena menahe. Ya. Ini biasanya simbol-simbol papan-papan peringatan yang ada yang saya temuin di Delhi. saya potret sih. Oke ya. Oke. Gimana? Yang penting diingat-ingat hurufnya ya. Jadi biar kalau mau cepat bisa langsung baca, diingat-ingat hurufnya. Sering-sering dilatihan. Kalau misalnya latihan mau nulis boleh. Atau sering-sering dibaca juga boleh. Biar cepat ingatnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Latihan. Nah, kita baca dulu. Nah, siapa yang mau baca? Ini langsung ke kalimat ya. Me. Pratap, oke. Hu. Ya. Me, Pratap, Hu. Setuju yang lain? Iya. Rizky setuju, Hardi setuju ya. Benar. Me, Pratap, Hu. Benar. Yes. Me, Pratap, Hu. Saya Pratap. Ini, siapa yang mau baca? Ye, oke. Ye, benar. Terus? merah, ya. Merah. gar, pakai gar. Gar, oke, gar. He, yes. Ye, merah, घर है ya ये मेरा घर है ya ये मेरा घर है ini rumah saya artinya kalau nanti nggak usah ditulis ya biar tahu aja ये मेरा घर है ini rumah saya yang ketiga coba agak panjang Rizky coba वो वो लड़की ini ini apa Sundar ya Sundar Sundar लगती है yes वो लड़की इतनी सुंदर लगती है ya वो लड़की इतनी सुंदर लगती है sip lanjut siapa yang mau baca Mary Zin Zindagi oke Zindagi तुम्हारे yes benar तुम्हारे apa लिए benar तुम्हारे लिए bukan ho yes he yes ya मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए ही है ya मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए ही है hidupku hanya untukmu nanti aja oke dibaca dulu merah ek oke beta oke or ek bivi bunyi sinyal yes मेरा एक बेटा और एक बीवी है oke ya मेरा एक बेटा और एक बीवी है oke
Sip. Artinya? Saya punya satu Istri. anak beta ini anak laki-laki ya. Beta anak laki-laki, or dan X satu Divi itu istri, benar Rizky? Istri. Ya, benar. Jadi saya punya satu anak laki-laki dan satu istri. Itu artinya. Kalau di atasnya? Kenapa? Kenapa? Kalau di atasnya? Saya Oke, kita lanjut ke lagu ya. Ada yang mau tanya dulu latihannya? Atau mulai dari awal? Ada yang mau tanya dulu? Palingnya lebih kepada pembiasaan, kemudian mengingat bentuk-bentuk hurufnya, itu aja sih. Ya. Kuncinya memang itu ya, kalau membaca huruf yang asing itu memang harus sering-sering dilatih ya, sering-sering dibaca, sering-sering ditulis gitu. masih sering lupa. Kalau ada waktu senggang, coba-coba dilatih-latih gitu ya, dilihat-lihat sama coba-coba ditulis-tulis gitu kalau mau, biar ingat. Oke, kita lanjut ya. Ya, boleh. Oke, kita lanjut nah, kita mau dengar lagu, tapi sebelum dengar lagu kita mesti baca liriknya dulu ya. Nah, judul lagunya ini judulnya apa ini? Dil Oke, Dil ka yes. Tera Terana, yes. Dilka Tarana, ya. Dilka Tarana. Tarana ini lagu ya, jadi lagu hati. Dil itu hati. Jadi Dilka Tarana nyanyian hati artinya. Oke, ini liriknya ya. Kita baca dulu coba-coba ya. Oke, sama-sama kita baca ya. Mam. Lihatnya udah pusing. Enggak, coba-coba pelan-pelan ya. Coba. Saya lihat kok ya. Ini kata pertama apa namanya? Bacanya? Dil. Dil ya. Bacanya dil. Oke. Dil ka tarana ya. Dil ka tarana tumko sunai ya. Sunai. Ini kan ya, benar ya. Tapi tambah candra bin sengau ya. Jadi dibaca menjadi sunai. Oke. Dil katarana tumko sunai. Oke. Nanti di akhir kelas nanti saya kasih ini kok word untuk liriknya juga sama artinya. Jadi jangan khawatir. Ini kita baca dulu ya. Oke, yang kedua. Pir, oke. Pir ek bar. Ya. Oke. Pir ek bar. Bisa ya? Oke, yang ketiga lanjut ya. Dil ka ada liriknya? Lupa. Fe ya biasa ya. Fe. Oke. Dil ka fe sana. Fe sana. Tum ko betai. Ya. Tum ko betai. Benar ya? Dil ka fe sana. Tum ko betai. Betai. Oke. Baru lanjut sama kayak tadi. Pir ek bar. Ya. Pir ek bar. Saya lanjut dulu ya.
Bawahnya ini. But. Oke, benar. But. Wahi. Wahi. Oke. But. Wahi. Here. Me. Kahun. Ya. Here. Me. Kahun. Ya. But. Wahi. Here. Me. Kahun. Oke. Terus nanti lanjutnya. But. Wahi. Sama ya. Wahi. Tum. Se. Sunu. Ya. Sunu. Tu. Merah. Tu. Merah. Mere. Liye. Bas. Tu. Ya. Oke, saya ulang yang bait kedua ya. Dari awal ya. But. Wahi. Here. Me. Kahun. But. Wahi. Tum. Se. Sunu. Tu. Merah. Mere. Liye. Bas. Tu. Oke. Tapi nanti di lagunya nanti dia akan ngomong yang untuk yang ini ya, yang kata ini yang wahi, dia akan ngomongnya menjadi vohi. Sama. Itu sebenarnya kebiasaan. Jadi ya kebiasaan orang sana. Untuk kata ini spesial ya. Ditulisnya memangnya ditulis menjadi wahi, tapi pas waktu diucapkan mereka biasanya mengucapkannya menjadi vohi, ada o-nya ya. Vohi. Ya. Lalu yang ketiga ya, bait ketiga. Yang ini ya. Reng. Jadinya dibaca reng gitu. Ini re tambah setengah n tambah g menjadi dibacanya reng. Ya. Reng. Me he. Ya. Reng. Me he. Piar. Ini piar ya. Piar. Ki. Ini kata ini kalau ditulis memang iya ya, ditulis memang iya, tapi dibacanya iye. Ya, biasa dibaca menjadi iye. Jadi kita ikut aja dibacanya iye aja. Jadi piar ki ye sham. Ya. Reng me he piar ki ye sham. Lanjut ya. Sham ko tum de do merah nam. Saya ulang ya. Sham ko tum de do merah nam. Lalu bawahnya. Nam se do bayan. Ya. Nam se do bayan. Oke ya. Kita lanjut ke sini. Roshni ya. Roshni hai tu har khushi hai tu मैं तेरा मेरे लिए बस तू. Ya, saya ulang dari atas ya. रोशनी है तू, हर खुशी है तू, मैं
तेरा मेरे लिए बस तू. Oke, bait terakhir ya. Sebelum kita dengar lagu ya. Dari sini. Raat hogi. Ya, raat hogi. Hogi phir subah. Ya. Raat hogi phir subah. Lalu yang kedua, lamha, ya, lamha, pyar, bhi, jawan, ya, saya ulang, lamha, pyar, bhi, jawan. Bawahnya hosh, ya, hosh, kisko kaha, hosh, kisko kaha. Kaha ya, terakhir ya. Hosh kisko kaha. Lalu bawahnya ye, dibaca ye ya. Ye tera jadu. Ye tera jadu. Hai teri khushbu. Ya. Hai teri khushbu. Ya, ulang ya dari depan. Ye tera jadu hai teri khushbu. Oke. Terakhir. Tu mera mere liye bas tu. Ya. Tu mera mere liye bas tu. Oke. Kita dengar aja ya. Biar jelas nanti ya. Oke, sudah siap? Ya. Ya. Saya play.
खुशी है तू, मैं तेरा, मेरे लिए बस तू। दिल का तराना तुमको सुनाए फिर एक बार, दिल का फसाना तुमको बताए फिर एक बार। बात वो ही फिर मैं कहूँ, बात वो ही तुमसे सुनूं, तू मेरा, मेरे लिए बस तू। रात होगी फिर सुबह, लम्हा लम्हा प्यार भी जवां, होश किसको कहा, ये तेरा जादू है, तेरी खुशबू, तू मेरा, मेरे लिए बस तू। हाँ, दिल का तराना तुमको सुनाए फिर एक बार, हो बात वो ही फिर मैं कहूँ, हो बात वो ही मैं भी कहूँ, तू मेरा, मैं तेरा, मेरे लिए बस तू। मेरे लिए बस तू, मेरे लिए बस तू। Only you, only you, मेरे लिए बस तू, मेरे लिए बस तू, मेरे लिए बस तू, मेरे लिए बस तू, बस तू। Gimana? Enak lagunya. Enak lagunya ya? Lagunya enak buat tidur. Gimana? Tapi kalau lagi nyanyi gitu ada beberapa yang kalimat kata belakangnya agak di-e-in gitu ya. Kayak dia. Itu kalau lagu Ya. emang begitu. Kalau lagu begitu. Gimana? Ada yang susah mungkin liriknya? Enggak tuh ya? Enggak ya? Enggak sih. Gampang ya? Mau denger lagi? Atau udah? Ya udah lewat kita sih. 24.5. Oke. Judulnya tadi ya, Dilka Terana. Dilka Terana. Nanti saya share kok di WA group sama di Classroom ininya. Kalau mau file MP3-nya ada, kalau mau lirik nanti saya share kok. Ya. Boleh nanti. Sebelum tidur kan didengarin dulu. Sambil tadi penting juga kan. Sambil baca-baca ya. Iya. Oke, ada yang mau tanyain sebelum kita tutup? Saya enggak. Dian enggak? Rizky, Hati? Cukup ya. Yang penting kuncinya adalah kalau belajar tulisan baru itu ya itu tadi mesti sering-sering hafal. Pertama hafal dulu, terus mesti sering-sering dilihat, terus sering-sering ditulis itu latihannya. Gitu ya. Jadi biar cepat ingat gitu. Oke, nanti next minggu depan kita udah langsung ke materi ini ya, materi tata bahasa ya.
sama materi dialog itu nanti semuanya udah pakai Devanagari. Oke. Tapi untuk 4 sama 5 saya masih kasih Latinnya sedikit, nggak apa-apa. Saya masih kasih di bawah Devanagari, saya kasih Latinnya ya. Tapi kalau udah ke 6 dan seterusnya udah full tanpa Latin ya. Oke. Gimana, ada yang mau tanyain sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Enggak. Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih semua. Syukriya. Ya. Ham agle hafte milte he. Jadi agle hafte minggu depan milte he. Ketemu lagi ya. Namaste. Namaste. Syukriya. Iya.